Kalau memang diperlukan membentuk tim untuk mengevaluasi atau apa istilahnya studi kelayakan seperti apa, feasibility study. Ya, feasibility study itu kalau perlu diperlukan kami akan melangkah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Daman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sudah lama tidak musik. Kebetulan hari ini jadwal untuk sejarah dan silsilah berdirinya pondok pesantren, tapi untuk hari ini belum sempat turun ke bawah gitu ya. Sehingga saya isi dengan sandasan usik, pemirsa. Pemirsa, 1 bulan yang lalu tim Sandasan dan Guru Sandasan ke Pendopo Agung berbicara dan membahas terkait dengan urusan surat dari pengurus Makbarah Pujuk Cendana Kuanyar, Kiai Hanan Nawawi, terkait dengan fasilitas yang terbatas di sana, sementara masyarakat yang mau ziarah, tawassulan dan tabarukan ke Makbarah Pujuk Cendana itu banyak gitu ya. Saya minta kepada pemerintah untuk divestasi itu lahan parkir khususnya. Pemirsa Sandasan Musik, Pak Bupati sangat merespon sangat luar biasa dari surat yang masuk dari Kiai Hanan Makbarah Pujuk Cendana ini. Justru tidak hanya merespon terkait dengan urusan hanya Pujuk Cendana, tapi Pak Bupati merespon dari surat ini justru mempunyai keinginan untuk membentuk tim perpujuan sebangkalan. Jadi tidak hanya sebatas di Pujuk Cendana, yang itu yang sempat saya wawancari waktu itu. Beliau akan membentuk suatu tim perpujuan, entah apa namanya, yang bekerja untuk mengkaji, melihat, menganalisa, membaca, menghitung potensi-potensi tempat-tempat wisata religi, khususnya perpujuan gitu ya, khususnya perpujuan-perpujuan yang selama ini baik secara domestik atau dari peziarah-peziarah luar kota dari Bangkalan yang sering menjadi jujukan dan rujukannya, itu untuk dikaji, feasibility study maksudnya, dikaji, dilihat, dan tim ini akan bekerja untuk bagaimana agar menemukan apa sebetulnya potensi dan apa sebetulnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Waktu itu sempat disinggung bahwa kalau situs-situs atau tempat-tempat wisata religi di Kabupaten Bangkalan ini dilakukan dan dikemas serta dibangun serta di fasilitas yang memadai, ini akan beriringan dengan visi misinya Pak Bupati untuk membangun Bangkalan sejahtera. Karena tempat-tempat wisata religi ini, makom-makom para puju dan lain semacamnya itu banyak di tempat-tempat di pedesaan, ya, banyak ada di pedesaan. Tim Karjatim selama 1 bulan terakhir ini sempat ke Kuanyar, sempat ke Desa Petapan, sempat ke Arosbaya, juga di Cumpiring dan Sempilengan serta lain-lain. Ternyata banyak informasi-informasi yang memang memerlukan itu ya, memerlukan penanganan yang lebih serius oleh pemerintah daerah. Nah, ini sebetulnya sudah ada dalam kesadaran politik Bapak Bupati, ada dalam kesadaran respon serius dari Pak Bupati untuk membentuk suatu tim agar semua ini tempat-tempat ini betul-betul dikaji, dan apa rekomendasinya kepada Bupati untuk meningkatkan fasilitas yang ada di situ agar para baziarah dan juga orang-orang yang ingin tawassulan dan tabarukan di tempat itu merasakan kenyamanan dan juga lebih mudah untuk mengakses ke tempat-tempat itu. Nah, ini justru titik kaitnya adalah visi misi Bupati yang ingin membangun Bangkalan sejahtera itu ya. Bangkalan sejahtera
ini akan apa namanya, ada beberapa tujuan yang bisa diraih sekaligus satu kebijakannya Pak Bupati ini, pemirsa. Itu yang sempat dibicarakan antara waktu saya wawancara Bupati di Pendopo Agung dulu. Karena kalau fasilitas-fasilitas seperti Makboroh Syekh Ahmad Khalil, seperti Makboroh Pujuk Cendana, seperti Makboroh Air Mata, kalau kemarin seperti Makam Agung yang juga dari sempat Syekh Musarrif gitu ya, Pangeran Musarrif di Alasbaya, dan masih banyak tempat-tempat yang lain yang masih belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Maka dengan dibentuknya tim ini bukan tidak mungkin nanti, meskipun tidak bisa untuk dipenuhi dalam 1 tahun anggaran, bisa saja ini nanti akan dilakukan secara periodik, multi years gitu ya, sehingga fasilitas-fasilitas yang dianggap penting untuk dipenuhi di situ mampu untuk memudahkan masyarakat, mampu untuk memudahkan para peziarah untuk untuk tabarukan dan hadir dan serta datang ke sana. Dari situlah sebetulnya akan muncul sentral-sentral perekonomian, sentral-sentral ekonomi, karena otomatis di situ akan banyak orang yang akan mau beli minum, beli makanan dan sebagainya, para peziarah, apalagi peziarah yang datang dari luar kota, di kota Bangkalan. Ini pasti multi efek. Ada multi efek yang saya yakini kalau betul-betul keinginan Bapak Bupati untuk membentuk tim ini dan betul-betul direalisasikan nanti betul-betul nyata di lapangan. Tapi hari ini pemirsa, setelah saya coba untuk mengkonfirmasi, setelah saya coba untuk menanyakan kepada Kepala Dinas Bapeda, kepada Pak Sekda dan macamnya, sudah ada on progress sebetulnya, sudah sempat dirapatkan oleh Pak Sekda menindaklanjuti dari surat masuk yang dari Makboroh Kiai Hanan, ya, Makboroh dari Pujuk Cendana Kiai Zainal Abidin, Pujuk Cendana dan Kiai Hanan Nawawi. Mudah-mudahan Pak Sekda dan juga seluruh kepala dinas yang ikut terlibat, yang ikut rakor di situ tidak salah paham terhadap ide yang dilontarkan Pak Bupati, yang sudah kadung dengarkan oleh publik dan masyarakat Bangkalan. Karena menurut yang saya tangkap dan dari apa yang keinginan Bapak Bupati itu sebetulnya adalah bagaimana membentuk sebuah tim perfujuan itu, dan tim inilah yang sebetulnya akan bekerja, mengkaji, melihat kemungkinan di tempat ini bagaimana harusnya, yang kalau di Banjar bagaimana, kalau yang di Air Mata bagaimana, kalau yang di Makam Agung bagaimana, kalau yang di Cumbereng bagaimana, Jagandar dan yang lain-lain. Ini sebetulnya pikiran saya gitu ya, yang saya tangkap Bapak Bupati ingin betul-betul ada kajian secara komprehensif dan apa sebetulnya peluang dan potensi ketika itu disentuh dengan kebijakan-kebijakan untuk menambah fasilitas yang ada. Gitu menurut saya. Jadi hanya tidak sebatas mengkoordinasikan dan merapatkan surat yang dari Kiai Hanan Nawawi terkait dengan urusan Makboroh Sunan Cendana, tidak. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan Pak Sekda dan juga semua kepala dinas yang diajak ikut berakor ya terkait dengan surat yang dilayangkan oleh Kiai Hanan Nawawi, dan di situ justru informasinya gitu ya, yang sempat saya konfirmasi Jumat kemarin itu yang dilakukan rakor gitu ya, entah bagaimana yang hasilnya saya kurang tahu, tapi yang pasti pikiran saya dan pemahaman saya terhadap ide dan gagasan Pak Bupati ini tidak hanya sebatas menyikapi dan merespon terhadap surat yang dari Banjar Sunan Cendana, tapi Pak Bupati dari situ sebetulnya Pak Bupati mempunyai ide dan gagasan untuk bagaimana membentuk tim perfujuan atau tim apa namanya ya, yang bisa mengkaji, melihat, dan nantinya akan ada sebuah dokumen jelas dari hasil kerja dari tim perfujuan ini yang direkomendasikan kepada Bupati atau pemerintah daerah untuk ya kalau ini bagaimana, yang ini bagaimana, yang di sana bagaimana, dan lain-lain, dengan tujuan satu, memang harus pemerintah daerah
mempunyai kepedulian terhadap situs sejarah dan juga para bengatuah yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk di apa namanya, untuk dapat perhatian. Itu Cak Matuna meletak ning belet bengatuah. Yang kedua, memberikan fasilitas dan juga memberikan nyamanan kepada para peziarah dan juga baik yang ada dari Bangkalan maupun dari luar Bangkalan untuk bisa nyaman dan mudah sampai di tujuan itu melakukan tabarukan dan tawasulan. Terus yang ketiga, dari semua itu, ini buahnya sebetulnya. Dari semua itu justru akan ada sebuah efek lain, efek perkomunian, pertumbuhan perkomunian yang ada di sekitar itu, di tempat-tempat itu. Dan itulah sebetulnya yang saya sempat pahami, ide dan gagasan Pak Bupati yang sempat dibicarakan, dijelaskan pada channel Sandasan waktu itu. Tapi mudah-mudahan tindak lanjut ini oleh Sekda dan juga kepala-kepala dinas yang terkait masalah ini tidak salah paham, tidak gagal paham, tidak hanya sekedar merespon surat yang dari Kiai Hanan Nawawi terkait dengan fasilitas di Maqbarah Pujuk Cendana dan lain-lain. Pak Bupati, masyarakat menunggu, Pak Sekda, masyarakat menunggu apakah gagasan Pak Bupati ini hanya ditindaklanjuti dengan rakor kemarin itu, atau mau nanti dengan sesuatu akan dibentuk tim yang entah tim itu dari mana saja anggotanya, yang pada akhirnya akan bekerja untuk memberikan dokumentasi yang pasti dan komprehensif terhadap peluang dan tantangan yang ada di tempat-tempat wisata-wisata religi yang selama ini ada di Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.